Kawan, sedikit saya bagikan, ini nampak kawan-kawan di atas itu, batu alam ini baru dipasang sehingga jatuh. Jadi kemungkinan jatuh ini batu alam memang hal yang biasa, tapi untuk menghindari atau mengurangi, saya bagikan tips sedikit karena batu alam ini ada yang di belakangnya seperti ini jatuh ke bawah seperti ini, kelihatan kawan-kawan. Ini jatuh karena di sisinya seperti ini. Sisinya ini adalah licin. Jadi kalau licin seperti ini memang agak sulit ini. Tapi dibilang licin sekali, ini tidak terlalu licin, sebenarnya ada keset-kesetnya. Bagaimana caranya? Triknya ada sebenarnya kawan-kawan. Nah, dalam hal ini ikuti saya cara memasangnya supaya jangan terjadi hal seperti ini. Nah, kawan-kawan, kita udah sampai di bengkel kita di sini. Jadi udah saya ambil contohnya keramik atau batu alam yang tadi yang kelopak tadi. Jadi antisipasi ini sebenarnya kawan-kawan, kalau kita katakan ini antisipasi, mengurangi sesuai dengan judul, mengurangi jatuh-jatuh seperti itu, kita buat seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Tapi terkadang memang alam kadang-kadang tidak bisa kita hindarkan. Ada toleransi namanya sedikit, mungkin sekian per seribunya jatuh. Mungkin kita panjang memasang, kemudian ada kemungkinan itu bisa jadi faktor semennya, faktor pasirnya, faktor batu alam atau bata yang akan kita pasang. Jadi bagi kawan-kawan yang kalau yang pemula sekali, mungkin sedikit saya kasih tahu cara-cara mensetel batu alam ini. Tentu saja harus pakai benang, diukur, ditimbang. Itulah kira-kira penjelasannya. Ini bagi yang pernah memasang tapi terkadang kopek-kopek dia, atau yang sudah ahli pun memasang terkadang kurang mengerti dengan hal ini. Nah, ikuti cara saya dalam hal ini mengurangi kawan-kawan. Kalau kita di lapangan itu terkadang memang tidak bisa sama sekali. Ada kalanya bisa saja. Jadi yang penting teorinya, tekniknya harus kita ketahui. Saya sudah mengambil contoh yang tadi di sana. Step-stepnya bagaimana cara kita memasang dengan langsung ke bata. Karena kalau langsung ke bata ini rawan memang. Sebaiknya kalau yang bagus sekali itu diplester dulu, diplester acak-acakan, artinya balak-balak seperti ini, artinya tidak licin. Dan memasang batu alam yang licin seperti ini di belakangnya memang resikonya agak besar karena ini licin. Kalau yang lebih perfect lagi, ini digerinda dulu, tapi ini tidak akan mungkin karena banyak pemasangan, banyak agak susah memang. Tapi kalau memang harus begitu ya kita kerjakan. Jadi ini contoh, ada saya mempersingkat waktu. Ada contoh yang saya ambil satu. Kemudian kita memerlukan bahannya campuran semen dengan pasirnya kawan-kawan. Itu kalau bisa itu 1:1. Jadi harus 1 semen, 1 pasir. Nah, kalau tidak bisa juga untuk menghemat bisa 1:2. Kemudian kita memerlukan namanya di sini semen kering. Semen kering ini kita butuhkan. Kemudian tentu saja yang tidak lepas nanti air. Nah, cara pertama adalah penyiraman batanya seperti ini. Bata yang akan kita pasang ini, kita harus siram dulu, basah sekali. Seperti ini. Oke. Basah, betul-betul basah. Karena ini tingkat kekeringan ini, semen ini kalau semakin cepat dia kering, semakin rapuh dia. Itu teorinya. Jadi semakin lama dia mengering, semakin kuat dia. Jadi bisa aja coran yang basah, coran yang sangat basah itu lama mengeringnya, kekuatannya lebih diutamakan. Nah, kita batu alamnya tetap kita rendam dulu. Kita rendam karena ini nampak yang kering, kemudian yang direndam. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Direndam sekitar, kalau ini sebagai contoh supaya memperpendek karena ini tutorialnya aja, memperpendek durasi. Saya coba basahi aja. Ada gunanya nanti ini. Nah, dalam hal ini yang kita pergunakan adalah adukan basah. Adukan basah ini memerlukan tingkat kekeringan yang lambat. Di sini ada problemanya. Kita memerlukan cepat kering sebenarnya, karena supaya kalau tidak kering cepat, kalau lambat keringnya, bentar ini ada gangguan dari pesawat. Nah, kalau yang terlalu lambat dia keringnya, bisa-bisa ini pemasangan dari batu alam kita itu meliuk dia kawan-kawan. Meliuk maksudnya terlalu lembek dia, kemudian tidak lengket kalau ke dinding. Nah, ini caranya. Jadi
ada cara sebenarnya antisipasinya kawan-kawan. Inilah perlunya semen kering. Semen kering ini kita beginikan dulu. Nah, ini nanti semacam perekat, betul-betul perekatnya agar dia tidak down ke bawah atau tidak meropak seperti itu. Nah, ini setelah ini baru acian basah ini, bukan acian basah, adukan basah dari semen yang kita udah aduk tadi ini 1:2 atau 1:1 kita tempelkan seperti ini. Nah, ini akan membuatnya lengket seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi kuncinya sebenarnya pada adukan yang kering tadi itu. Jadi itulah yang membuatnya lengket betul-betul. Jadi tidak akan kopek dia. Baru kita tempelkan. Nah, ini tentu saja pakai pemukul yang kayu atau karet. Nah, baru kita isikan. Kalau itu, dia tidak akan goyang. Mudah-mudahan kawan-kawan, dalam hal ini, setelah sekian lama saya laksanakan hal seperti ini, hampir udah 10 tahun lebih lah. Ya, boleh dikatakan hampir tidak ada komplain dari kawan-kawan kita yang sudah melakukan. Tentu saja habis ini kita tambahkan lagi seperti biasa supaya penuh dia ke samping, ke kiri, ke kanan. Nah, seperti biasa. Nah, itu untuk supaya penuh. Artinya adukan ini penuh. Jadi kunci utama sebenarnya pada semen kering dan penyiraman kedua-duanya kawan-kawan, batu alam dengan ini, air, itu kunci utama. Demikian tipsnya hari ini. Terima kasih.